Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah al-fatahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibahi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali salat maghrib berjamaah dan kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah kita bersama kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, ekspansi dakwah keluar kota Mekah, yaitu ke penduduk kota Taif. Dan ternyata di sana Rasulullah SAW ditolak oleh penduduk kota Taif, yaitu Bani Saqif. Nah, setelah ditolak oleh penduduk kota Taif, Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harithah itu ternyata mendapatkan lemparan batu, siksaan fisik, dan itu membuat Rasulullah SAW terluka. Zaid bin Harithah pun juga sama terluka. Nah, tetapi pulang dari sana, maksudnya ketika Rasulullah menuju ke Mekah, OTW ke Mekah, nah itu bangsa jin yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah pepatah itu tidak ada rotan akar pun jadi. Manusia belum menerima dakwah Rasulullah, maka jin pun bisa. Dan memang tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kepada manusia dan jin. Nah, ini kalau kita tarik dalam dunia dakwah, kita bisa mengambil sirah Rasulullah SAW ini luar biasa. Bagaimana beliau itu tidak berhenti, tidak patah arang, tidak merasa gagal apa yang Rasulullah SAW lakukan. Tetapi beliau melakukan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan menyerah. Nah, ini merupakan salah satu fungsi kita belajar sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi di masa sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang fiktif dibikin oleh media-media, yang itu ya tokoh-tokoh misalnya superhero itu yang di dunia nyata tidak ada. Mungkin karangan-karangan film saja tuh, novel saja yang di dunia nyata tidak ada. Kita sebagai umat Islam jangan sampai lupa, jangan sampai kita terlena. Sebenarnya kita memiliki tokoh yang luar biasa, yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Makhluqin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau misalnya kita ranking, Rasulullah itu berarti manusia yang terbaik nomor satu. Manusia terbaik nomor satu. Bukan hanya manusia, seluruh makhluk Nabi Muhammad yang terbaik. Nah, tetapi perjalanan hidup beliau ini kita tahu jelas dari sirah Rasulullah SAW. Perjalanan hidup beliau ini luar biasa, banyak halang lintangnya, itu banyak, tidak mulus. Maka kalau kita ingin menjadi yang terbaik, tentu jalan yang berliku yang dilewati, bukan jalan yang mulus. Ada perjuangan. Itu sama seperti orang yang sekolah. Kalau ingin mendapatkan hasil yang terbaik, ya belajar bersungguh-sungguh. Kalau ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, belajar yang tidak ada kata menyerah. Nah, Rasulullah SAW mencontohkan itu. Inilah fungsi kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Tahu kita bagaimana perjuangan Rasulullah lika-liku, dan kita tahu siapa saja yang menemani Rasulullah SAW berdakwah itu. Jadi ketika kita ingin berjuang, ingin mencapai tujuan apapun,
Nah, selain tujuan pribadi, kita juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung kita melakukan hal tersebut. Nah, ini yang Rasulullah SAW ajarkan dalam dakwah. Inilah pentingnya kita belajar dari sirah Rasulullah SAW. Itu nomor satu dulu. Nomor satu, jangan sampai kelupaan. Jangan sampai ketika kita ditanya siapa nama istri baginda Rasulullah SAW, lupa. Siapa nama sahabat Nabi yang menemani beliau ke Taif, lupa. Tapi pas ditanya artis yang konser di GBK sampai 3,2 juta si tiket, tahu. Artisnya, negaranya tahu. Mangan favoritnya tahu. Tapi jangan sampai Rasulullah itu kita lupa. Jangan sampai kita tidak ingat. Nah, sehingga perjalanan Rasulullah itu bisa kita jadikan contoh. Nabi kan berangkat ke Taif, masyarakat tidak menerima, pulang ke Mekah. Nah, di Mekah ini Rasulullah SAW selain berdakwah kepada penduduk kota Mekah sendiri, sebenarnya Rasulullah sudah melakukan dakwah kepada penduduk lain, tetapi saat musim haji. Karena setiap musim haji orang-orang dari penjuru Arab itu datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Jadi di antara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai bertahan hingga Rasulullah SAW belum diutus, sampai beliau baru diutus itu adalah haji. Nah, tentu ibadah hajinya sedikit ada perbedaan dengan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tetapi secara umum ibadah haji itu terus dilakukan oleh penduduk Arab. Nah, dan itulah juga yang membuat Abrahah raja Yaman itu marah. Kenapa jadi Ka'bah yang bentuknya segi empat itu, bukan segi empat, kubus, banyak didatangi, sedangkan tempat ibadahku ini sepi. Makanya beliau ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, dan ternyata ya tidak bisa. Nah, jadi kalau kita urutkan dakwah Rasulullah SAW itu dakwah sirriyah itu ada 3 tahun. 3 tahun pertama itu dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi, door to door, direct selling, dari rumah ke rumah. Nah, ini kalaunya kita jadikan kayak sistem promosi luar biasa. Sistem misalnya mengajak orang berbuat baik dari rumah-rumah ini luar biasa. Tahun keempat baru Rasulullah itu dakwah jahriyah, terang-terangan. Nah, dari tahun itu, tahun 4 kenabian, Rasulullah juga berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang ke kota Makkah untuk menunaikan haji. Kan wukufnya tuh di Arafah loh. Wukufnya di Arafah waktu musim haji. Nah, Nabi Muhammad di musim haji itu pokoknya Nabi Muhammad datangi dari tahun keempat kenabian. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, 7, 8, 9, 10. Nah, di tahun ke-10 Rasulullah SAW sampai tahun ke-10 itu menawarkan terus, menyampaikan terus, mengajak terus kabilah-kabilah untuk masuk Islam, untuk menerima Islam. Banyak kabilah-kabilahnya. Ada kabilah Bani Amir, ada Muharib, ada Fazarah, ada Murrah, ada Hanifah, Salim, Banu Nasr, Banu Bakka, Kindah, Kalb, Bani Kal, Al-Haris. Banyak lagi kabilah-kabilah yang lain yang Nabi ajak terus. Belum menerima sampai tahun 10 kenabian. Nah, ada beberapa kabilah yang menolaknya itu keras lah, tidak mengenakan, menyedihkan. Kalau itu kayak jawaban dari Banu Kalb seperti Banu Hanifah. Nah, ini penolakannya keras. Termasuk juga Banu Amir, mereka malah ingin membuat sebuah kesepakatan. Kata Banu Amir, kalau kami mengikuti engkau, kami mau, asal setelah engkau meninggal kepemimpinan kami yang memegangnya. Nah, ini kayak tawaran politik, padahal Rasulullah SAW menawarkan dakwah. Itu Nabi lakukan sampai tahun ke-10 kenabian. Nah, selain itu
ada beberapa individu yang mereka masuk Islam di luar penduduk Mekah. Itu kayak siapa? Kayak Suaid bin Al-Somit. Ini beliau adalah orang Yathrib, orang Madinah, sastrawan itu, dan beliau termasuk sastrawan dan cendekiawan kota Yathrib. Nah ini tapi masuk Islamnya secara individu. Lalu ada juga namanya Iyas bin Mu'adz. Ini sama juga. Lalu ada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah Abu Dzar Al-Ghifari ini dari suku Ghifar, bukan penduduk Mekah dan masuk Islam. Nah beliau ini yang secara terang-terangan mengucapkan syahadat di Masjidil Haram, lalu dipukuli di sana. Lalu paman Nabi Al-Abbas itu datang untuk melerai dan menyelamatkan Abu Dzar. Kalian jangan mengganggu. Kalau mengganggu nanti sukunya marah, suku Ghifar. Padahal kan perjalanan dagang kalian melewati suku Ghifar. Lalu dihentikan. Besoknya Abu Dzar kembali membacakan syahadat, dipukuli lagi, dilerai oleh Abbas lagi. Jadi Abu Dzar ini memang tipikal sahabat yang jiwanya itu sangat akhirat. Kayak kadang memikirkan dunia lagi gitu. Makanya dalam sebuah riwayat ketika Abu Dzar ini datang kepada Nabi meminta untuk diberikan amanah. Ya Rasulullah, berikan saya amanah, tugas apalah itu. Kata Nabi, kamu daif, kamu lemah. Nah, lemah ini apa? Nah, menurut para ulama, lemah di sini adalah bukan lemah imannya, tetapi lemah di sini adalah Abu Dzar ini orangnya sangat akhirat, sehingga ketika menentukan sebuah standar itu adalah standar yang memang akhirat, yang mana bagi kebanyakan orang itu sulit untuk dilakukan. Jadi bukan itu melemahkan Abu Dzar, bukan, cuma standar yang beliau jadikan acuan itu sangat tinggi bagi masyarakat awam. Nah makanya tidak Rasulullah SAW berikan amanah karena akan menyulitkan orang, itu aja. Misalnya kayak standar dalam gaya hidup. Nah Abu Dzar ini tentu gayanya sangat ekstrim karena beliau sangat memperdulikan akhirat, dunianya tidak beliau pedulikan. Nah ini tentu akan menyulitkan. Ini itu maksud kata Nabi anta dhaif. Tetapi beliau juga termasuk as-sabiqunal awwalun. Lalu ada juga Tufail bin Amr Ad-Dausi, ini dari kabilah Daus. Ini juga individu yang masuk Islam. Lalu ada Domat Al-Azdi, ada kurang lebih 5. Mungkin ada beberapa lagi yang tidak disebutkan oleh penulis Ar-Rahiqul Maktum. Itu tahun ke-10. Nah, lalu yang berikutnya adalah tahun ke-11 kenabian. Ini baru kelihatan hasilnya. Wa fi mausimil hajj min sanati 11 min an-nubuwah. Jadi di tahun ke-11 dari kenabian. Jadi sejarawan itu, para ulama menulis tahun sebelum hijrahnya Nabi itu ukurannya kenabian. 4 tahun sesudah kenabian, 3 tahun sesudah kenabian, 7 tahun sesudah kenabian gitu. Karena memang saat itu belum ada tahun. Kaum muslimin belum ada tahun. Zaman Nabi hidup sampai Nabi meninggal, Nabi hijrah ke Madinah itu pun belum ada tahun. Jadi bulan aja. Sampai Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar meninggal, ya masih bulan aja, tidak ada tahunnya. Baru pada zaman Sayyidina Umar ditentukan ada tahun 1. Nah, tapi menghitungnya dari Nabi hijrah. Belum ada tahunnya. Nah, di tahun 11 kenabian ini Nabi melakukan hal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu Nabi berdakwah ke kabilah-kabilah saat musim haji. Sama. Tetapi disinilah perbedaannya. Jadi pada suatu ketika, jadi Nabi ini kana yakhruju ilal qabail fi dhalamil lail. Jadi Nabi ini keluar dakwah itu tengah malam Nabi dakwahnya. Musim haji itu malam. Saat yang lain terlelap, ini juga mungkin bagian dari keamanan supaya tidak diganggu, tidak dimata-matai. Hatta la yahula bainahu wa bainahum ahadun min ahli Makkah al-musyrikin. Jadi tidak ada yang
mengontrol, tidak ada yang melihatnya lah dari penduduk kota Mekah yang tidak mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu bersama Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali berjalan mencari orang yang bisa diajak beriman kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tersebut, famarra ala manazil Zuhul wa Syaiban. Nabi melewati Bani Zuhul, Bani Syaiban, wa kallamahum fil Islam, dan Nabi jelaskan tentang Islam. Tidak menerima no comment, nah itu di skip dulu, nah itu cuma tidak menolak yang maksudnya merendahkan, tidak, tapi mereka belum menerima. Nah, summa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Aqabah Mina. Jadi Nabi terus berjalan bersama kedua sahabat ini, berjalan mencari sampai beliau bertemu di Aqabah Mina itu. Fasami aswata rijalin yatakallamun. Nabi mendengar tengah malam, Nabi mendengar ada beberapa orang sedang berbicara, beberapa orang laki-laki. Fa'amidahum hatta laqiyahum. Dan Nabi datangi untuk berbicara kepada mereka. 6 orang. Wa kanu sittata nafarin min syabab Yathrib kullihim minal Khazraj. Jadi ternyata mereka itu adalah 6 orang dari pemuda Yathrib dari suku Khazraj. Jadi di Madinah itu kan ada 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Nah, mereka itu dari suku Khazraj, Yathrib. Yang pertama As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar. Kalau kita lihat di kitab Nurul Yakin kalangan Syekh Khudaribik, itu disebutkan bahwasanya nini Nabi, datu Nabi kan bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini menikah dengan perempuan dari Bani Najjar, itu orang Madinah. Bani Najjar menikah, Hashim ini menikah dengan Bani Najjar, perempuan Bani Najjar. Lalu Hashim ini meninggal, dan anaknya namanya Syaibah itu tinggal di Madinah. Di waktu itu, saat itu yang memelihara menggaduh itu kayak harus abah gitu, keluarga ayah. Maka saudaranya Hashim yang namanya Muttalib ini menjemput Syaibah tadi ke Madinah. Muttalib ini padatuan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu keluarga Nabi Muhammad, tapi jalur Muttalib, Bani Muttalib. Lalu Muttalib ini menjemput Syaibah tadi ke Madinah, negosiasi dengan ibundanya, lalu dibawa ke Mekah. Nah, makanya sampai di Mekah disebut dengan Abdul Muttalib, dikira budak Muttalib padahal bukan, keponakan. Jadi dikenal dengan Abdul Muttalib, namanya Syaibah. Berarti mamanya Abdul Muttalib dari Bani Najjar. Nah, Hashim dikubur di Madinah. Nah, makanya di peristiwa ayahanda Nabi Abdullah itu setelah menikah berangkat ke Madinah sakit. Nah, itu sakitnya di kampung Bani Najjar, kampung keluarga peninian, kampung keluarga Nini itu peninian. Garing di sana ya meninggal, garing situ meninggal. Itu Abdullah itu kenapa jadi di Madinah? Ya karena memang perkampungannya Bani Najjar. Dan di pertemuan di awal-awal itu pernah juga kisahkan. Jadi waktu Syaibah itu ditinggal oleh Muttalib itu meninggal. Lalu Syaibah ini kan mewarisi, ada beberapa yang mewarisi harta Muttalib, itu dirampas oleh paman beliau yang lain namanya Naufal. Lalu beliau mengadu kepada pembesar Quraisy yang lain, hartaku ini mau dianu paman. Dan ternyata pembesar Quraisy itu kayak ini urusan kalian, urusan keluarga kalian, kami tidak ikut campur. Nah, lalu si Syaibah tadi minta bantuan kepada keluarga beliau di Madinah. Lalu bebuhan Bani Najjar tadi datang ke Mekah, langsung mendatangi Naufal tadi.
Kenapa? Anak mah apa gerang jar. Nah, lalu setelah kejadian itu dikembalikanlah harta yang milik Syaibah tadi. Itu keterkaitan Rasulullah SAW dengan Bani Najjar. Kalau di Nurul Yakin itu disebutkan itu dari Bani Najjar, istrinya Hashim. Nah, yang pertama Asad bin Zurarah ini dari Bani Najjar. Lalu yang kedua Auf bin Al-Harith sama Bani Najjar, Rafi' bin Malik dari Bani Zuraik, Qutbah bin Amir ini dari Bani Salamah, lalu ada Uqbah bin Amir dari Bani Haram, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Abid bin Ghanam. Wa kana min sa'adati ahli Yathrib annahum kana yasma'una min hulafaihim min Yahudil Madinah idza kana bainahum syai'un anna nabiyyan minal anbiya mab'utsun fi hadzal zaman. Jadi orang-orang Aus dan Khazraj ini adalah orang-orang Aus dan Khazraj penduduk asli Madinah, orang-orang Arabnya itu mereka penyembah berhala, tidak tahu tentang nabi yang terakhir, Ini kalau kita hubungkan dengan peristiwa Rasulullah mengirimkan surat dakwah kepada kerajaan-kerajaan sekitar Jazirah Arab, ke Romawi, ke Mesir, ke Persia. Itu yang jelas-jelas dirobek itu adalah ketika Nabi mengirim ke Persia. Persia itu kan agamanya Majusi dan mereka tidak tahu sama sekali tentang Nabi yang terakhir. Makanya rajanya Kisra itu ketika dapat surat langsung dirobek karena tidak paham dengan Nabi yang terakhir. Kada tahu sama sekali kisah Nabi terakhir ini. Beda dengan perlakuan Heraklius. Walaupun Heraklius ini tidak menerima dakwah Nabi, tetapi memperlakukan utusan Nabi ini dengan baik karena tahu akan ada Nabi yang terakhir. Oh, ini benar nih Nabi yang terakhir. Ada penghormatan. Muqawqis malah lebih baik lagi. Muqawqis ketika dapat surat itu malah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Maria Al-Qibtiyah yang menjadi istri Nabi dan melahirkan anak Ibrahim. Nah, orang-orang Aus dan Khazraj ini penyembah berhala, mereka tidak tahu sama sekali Nabi yang terakhir. Tetapi hulafa mereka, hulafa ini ada perjanjian kerjasama MOU. Nah, itu orang-orang Yahudi di Madinah ini kan asalnya datang dari luar. Karena di kitab mereka akan ada Nabi terakhir, tempatnya di sini. Lalu mereka datang ke Madinah. Ada yang salah koordinat, Google Maps-nya salah. Nah, itu ke Khaybar. Salah. Luput. Yang di tahun berikutnya kan ada Nabi perang ke Khaybar. Yang ke Khaybar tuh salah tempat. Nah, yang ke Madinah tuh pas itu ada 3 kabilah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Jadi yang 3 kabilah ini saling ada kerjasama dengan Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj ini suku Aus dan Khazraj ini perang bertahun-tahun. Yahudi itu datang ya kerjasama juga, sama-sama perang. Dalam setiap momen peperangan, orang-orang Yahudi ini selalu berkata bahwasanya nanti kami akan mengalahkan kalian karena Nabi yang terakhir ini sudah ada. Kalau Nabi terakhir ada, kami bergabung bersama Nabi yang terakhir dan kami akan mengalahkan kalian. Itu yang selalu diulang oleh orang Yahudi. Yang asalnya Aus dan Khazraj ini kada tahu sama sekali, tidak tahu sama sekali mengenai Nabi yang terakhir, jadi tahu. Diulang terus. Kalah. Itu pulang diputar kasetnya. Kayaknya belanya kami, biar aja kami kalah. Kayaknya belanya di Nabi terakhir kami akan kami kalahkan. Biar aja kami kalah 7-0. Kayaknya kami balik jukung. Modelnya itu. Nah, sudah. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW berbicara, inilah kalaunya dalam ilmu public speaking. Ini luar biasa. Bagaimana Nabi itu sekali kesempatan itu bisa langsung kena. Luar biasa nih. Falamma lahiqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum man antum? Siapa kalian? Qalu nafaru minal Khazraj. Kami sekelompok dari orang Khazraj. Qalu min mawaril Yahud.
yang ada kerjasama dengan Yahudi? Oh iya, na'am, ya. Afala tajlisuna ukallimukum? Bagaimana kalau kalian duduk, aku akan berbicara kepada kalian. Qalu bala. Oh ya boleh, silakan. Fajalasu dan Nabi duduk bersama mereka. Dan Nabi fasyaraha lahum haqiqatal Islam wa da'watah, dan Nabi menjelaskan tentang Islam, semuanya Nabi jelaskan, menyembah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, semuanya Nabi jelaskan, dan Nabi bacakan ayat wa ta'ala alimul Quran, dan Nabi bacakan ayat Al-Quran. Sudah. Nah, lalu faqala ba'duhum li ba'din, bahasa Banjarnya tuh baca cangangan nang mbak enam tuh dudukan. Ya kayak wih ini Yahudi rancak Yahudi mau mutar kasetnya tuh, nah ini yang bilanya kalah ini disambat ini, langsung aja kita berislam, langsung aja umat dakwah ini hampok lior Yahudi tuh dudi ini, makanya kita tuh dulu. Jadi karena sudah ada mukaddimah sebelumnya, mungkin beberapa tahun sebelum hari itu, yang 6 orang dari Khazraj ini langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Langsung asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung aja, karena sudah tahu, wah ini ternyata yang dicari. Yahudi mencari, mereka didatangi. Luar biasa. Itu sudah takdir Allah di Lauhul Mahfuz. Yang berenam ini yang beriman pertama kali dari Yathrib, sekelompok yang berenam ini. Kalau Yahudi jauh-jauh ke Madinah mencari Rasulullah SAW, yang berenam ini didatangi Rasulullah SAW. Kadang kita kayak itu juga. Ada orang jauh-jauh hendak mencari ilmu, mencari hidayah, belum dapat juga. Kita nang dihiga rumah, didatangi sekalinya. Ibaratnya tuh menanai aja lagi. Kita menanai, nang lain itu bercarian, ini bertanai aja lagi. Ini yang terjadi kepada penduduk Yathrib. Yang berenam tadi cari-cari, oh ini yang sudah puluhan tahun dicari Yahudi, ini ternyata dia dapat mata, maka mereka langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, cuma ada yang jadi curhat mereka. Aus itu ngaran manusia, Khazraj itu sama ngaran manusia. Aus lawan Khazraj ini bading sana, saudara kandung. Dan mereka tinggal di Madinah, menghasilkan keturunan. Sama kayak Quraisy ini nama orang dan menghasilkan keturunan. Makhzum itu nama orang, Nabi Bani Hashim nama orang, Muttalib nama orang, Umayyah nama orang, itu menghasilkan keturunan. Nah, dan keturunan si Aus dan Khazraj ini malah terjadi perselisihan. Dan perselisihannya itu tidak terjadi dalam sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, bertahun-tahun, bahkan menurut riwayat lebih 100 tahun perangnya, perang saudara. Itu berarti apa? Ada rasa dendam yang diwariskan. Ini ada bayi hanya lahir dari Aus nih, kada tahu apa-apanya, kada tahu sama sekali tentang dunia, kada tahu. Pina mengerti langsung dipadahi. Khazraj itu musuh hikam nakai, amun tetamu tampar aja. Pasti kayak itu dah. Pasti dah, karena ini ratusan tahun. Yang cucu itu kan kejadian bahari kada tahu apa sebabnya. Begepakan spion bakal lahir. Padahal sama-sama mengganti nukar habis dah. Istilahnya kayak itu. Berarti ini dendam kesumat memang dipelihara sampai ratusan tahun. Sehingga yang 6 orang Khazrajnya kayak, ini kan pemuda. Ya Rasulullah, kami ini uyuh sudah perang bertahun-tahun. Kami berharap engkau datang ke kami dan kami beriman semuanya sehingga bisa mendamaikan itu. Jadi yang orang Yathrib tadi selain dapat keberuntungan, hidayah menerima Islam, mereka juga mendapatkan juru damai yang sudah terjadi ratusan tahun nih. Ya Rasulullah, kalau engkau bisa mendamaikan kami penduduk Yathrib, maka engkau adalah orang yang paling mulia, orang yang luar biasa bisa mendamaikan perang bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Luar biasa. Ya Nabi. Mereka lelah sudah yang pemuda nih. Bisa jadi tapi kan dapat pang riwayatnya lah. Bisa jadi yang suka Aus ini ditangati kawin lawan Bani Khazraj. Bisa jadi, cuma enggak tahu kan dapat riwayatnya. Cuma nih perangnya memang ratusan tahun. Cuma untuk yang menikah enggak ada dapat bang. Kada dapat riwayatnya yang pastinya gitu.
Sehingga yang pokoknya pemuda-pemuda ini sudah merasa lelah dengan kejadian itu, maka mereka sangat mengharapkan Rasulullah itu bisa hadir di tengah-tengah mereka. Nah, di tahun yang sama, tahun ke-11 itu Rasulullah juga menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi umurnya masih 6 tahun. Tidak Nabi kumpuli, maksudnya tidak serumah. Baru setelah hijrah Nabi serumah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini tahun ke-11 kenabian. Nah, sudah itu tahun ke-11. Lalu dengan 6 orang tadi Rasulullah SAW perjanjian. Nah, tahun kaina pulang bertamuan di sini kita di Banjarmasin, Tanwir Muhammadiyah yang ke-32 kan. Tahun kaina bertamuan pulang di sini waktu musim haji ujar Nabi. Ini kan ada alarm lah. Jadi benar ingat di dahi seorang masing-masing aja berarti kira-kira. Kada ada HP mengatakan tahun kaina maunya bertamuan sini pulang. Ujar Rasulullah bersama yang 6 orang tadi. Dan 6 tadi memang berjanji kami akan menyebarkan Islam di Yathrib. Yang 6 tadi. Wah, ini semangat yang luar biasa nih. Tahun berikutnya, tahun ke-11. tahun ke-12 kenabian. Nah, di tahun ke-12 ini terjadilah Bai'atul Aqabah al-Ula, perjanjian Aqabah yang pertama. Itu berapa orang? Ada 12 orang. Yang 6 tadi berlima aja. Saiko ngadumpat Jabir bin Abdullah. Kan tadi asalnya benam. Yang be-6 tadi berlima tuh yang tahun ke-12 datang lagi. Saiko ngadumpat Jabir bin Abdullah. Yang 12 ini ada 5 orang dari Khazraj, ada 2 orang dari Aus, ada sisanya itu gabungan dari Aus dan Khazraj. Ini sudah gabungan. Kalau yang tadi 6 orang itu Khazraj saja, ini sudah ada Ausnya dari suku Aus. Berarti mereka ini yang tokoh pemudanya ini memang sudah bersatu. Kayaknya supan juga lah kita mengkejadian kenyataan tenah. Nang tuhannya bahual, nang anumnya malah bakawanan. Mulai organisasi bersama pulang supan bener tuh. Ini yang terjadi kayak itu tuh. Ini yang kita gembarkan hari ini. Organisasi apa gitu barang aja terserah apa gitu. Nang tuhannya bercakot, palahi kada berawaan. Tetamu di jalan busulisih kada berawaan. Nang anumnya bemainan nya berawaannya, bakawanan. Ini yang terjadi di Aus dan Khazraj. Jadi tahun 12 kenabian itu terjadi Baitul Aqabah yang pertama. Ini di Mina sama. Nah, lalu salah satu rawi dari peristiwa ini yaitu Ubadah bin Samit, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di Sahih Bukhari, bab alamatul iman hubbul ansar. Bab alamatul iman hubbul ansar. Jadi Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini menuliskan hadis tentang Baitul Aqabah ini dan menjuduli babnya. Jadi salah satu yang pesan tersirat dari kitab Sahih Bukhari itu adalah ketika Imam Bukhari memilihkan judul untuk hadis-hadis yang beliau sebutkan. Nah, jadi tidak secara gamblang beliau itu menjelaskan makna hadisnya. Kada kayak yang syarah hadis kayak kan ini Sahih Muslim itu disyarahkan oleh Imam Nawawi, Sahih Bukhari disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar, kitabnya Fathul Bari gitu. Ada misalnya Tuhfatul Ahwazi itu syarah Sunan At-Tirmidzi. Kalaunya Sunan Abi Daud itu disyarahkan ngaran kitabnya Aunul Ma'bud bisyarhi Sunan Abi Daud. Itu ada syarah-syarah hadis, maksudnya penjelasan dari hadis itu. Nah, Imam Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari, beliau secara tersirat menjelaskan makna hadis ini melalui judul. Maksudnya dari judul itu hadis ini gasan itu, hadis ini untuk itu. Nah, itu dari judul. Jadi ketika menjelaskan hadis tentang Ubadah bin Samit berbaiat kepada Rasulullah SAW di bait yang pertama, Imam Bukhari menuliskan judulnya apa? Babu alamatil iman hubbul ansar. Salah satu tanda iman itu adalah mencintai kaum Ansar. Itu kesimpulannya. Berarti kita disuruh mencintai kaum Ansar gitu. Dari kesimpulan Imam Bukhari. Cuma secara tersirat di Imam Bukhari, kada mencarahkan secara gamblang. Itu satu. Di bab yang lain Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di bab
babu wufudil ansar, bab tentang kedatangan orang-orang ansar itu. Dan bab qauluhu ta'ala idza ja'akal mu'minat, 3 bab. Lalu di bab yang lainnya babul hudud wal kafarah, bab tentang kriminalitas al hudud. Hudud ini hukuman, kafarat itu kafarat biasanya kafarat sumpah, kafarat puasa. Nah itu. Jadi ada 4 bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari di Sahih Muslim mengenai hadis ini yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Lalu kata Ubadah ini menceritakan saat bersama Rasulullah SAW, ta'alau qala Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, ta'alau, kemari, bayyuni ala alla tusyriku billahi syai'a, berbaiatlah jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wala tusriqu, jangan mencuri, wala taznu, jangan berzina, wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak kalian. Berarti membunuh anak ini tidak hanya terjadi di Mekah, Madinah sama. Membunuh anak, apalagi anak perempuan. Nah itu. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum arjulikum. Jangan mengada-ngada, wala ta'suni fi ma'rufin faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah. Dan jangan maksiat atau melanggar tentang kebaikan, dan siapa yang sempurna, artinya melaksanakan janji ini, fajruhu 'ala Allah, pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fahuwa lahu kafarah, wa man asaba min dzalika syai'an fa satarahu Allah fa amarahu ila Allah in syaa'a aqabahu wa in syaa'a fa anhu. Lalu ujar Nabi lah, kalau melakukan dosa atau kejahatan itu, misalnya Allah tutupi, nah itu berarti bisa jadi ada tanda-tanda Allah ampuni dari dosa tersebut. Jadi melakukan kesalahan lalu itu Allah tutupi, maka apa? Itu ciri kita disuruh taubat langsung aja. Kada yang lain ini melakukan maksiat, pokoknya orang ada yang tahu, juga ulangi kada. Jadi misalnya melakukan kemaksiatan, tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu, itu berarti Allah tutupi, maka bertaubat, jangan lagi diulangi. Ada yang, wah kesempatan nih, ulang lagi, bukan seperti itu. Nah, setelah mereka masuk Islam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengirimkan mereka orang untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Nah, ini namanya safir. Safir itu kalau bahasa sekarang duta besar, sifaroh itu kedutaan besar. Cuma kalau dulu ya duta Islam lah. Safirul Islam fil Madinah. Jadi setelah terjadinya bai'ah ini, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu untuk mengajarkan mereka. Mengajarkan apa? Syara'il Islam, yufaqihahum fid din, dan mengajarkan tentang ilmu agama semuanya. Jadi Mus'ab ini pengganti dari Rasulullah SAW mengajarkan Islam semuanya kepada penduduk Madinah, dai yang diutus di sana. Nah, dan disinilah kelihatan an-najah, kelihatan apa? Keberhasilan tersebut, keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Dari sini juga kita melihat, walaupun Nabi yang diutus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang dapat wahyu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang menambah banyak jumlah kaum muslimin secara signifikan langsung meroket itu adalah Mus'ab bin Umair saat beliau berada di kota Madinah. Bisa jadi kayak itu. Bisa jadi yang generasi pertama ketika melakukan, padahal generasi pertama ini luar biasa orangnya, bisa jadi itu belum berhasil. Malah generasi ketiga yang biasa-biasa saja itu keberhasilan yang terjadi. Makanya ada istilah estafet dakwah. Jadi kita jangan sampai berhenti di sini. Hari ini sudah kawalib streaming ini lah.
Sudah live streaming. Asalnya dahulu musola sebelah, musolanya kada ada lagi pulang. Orangnya kalau dihitung pakai sebuting jari aja. Sampai kau streaming itu, kami banyak kan. Artinya kan ya labnya streamingnya nasional, sampai ke luar negeri, ke Timur Leste, Papua Nugini itu. Ada tahu kan tuh. Dan keberhasilan Rasulullah itu ternyata di tangan Mus'ab bin Umair. Yang itu ya duta Nabi datang ke Madinah, itu yang membuat banyak kaum muslimin. Itu satu. Lalu kan Nabi ini dapat perintah sholat pertama kali Isra Mi'raj itu sepaket dengan sholat Jumat. Cuma Nabi kada kau sembahyang Jumat lagi. Dan yang pertama melaksanakan sholat Jumat apakah Nabi Muhammad? Lain. Sayyidina Abu Bakar? Lain. Sayyidina Umar? Lain. As'ad bin Zurarah yang pertama kali mengadakan sholat Jumat. Jadi kita ada tahu jamaah nang di sini nah. Yang selanjutnya akan melanjutkan estafet Masjid Al-Fatah misalnya, pindah jadi masjid terbesar di Andil Bakti, ada tahu? Ada tahu kita yang anak-anak buka-bukaan ini nanya lagi, ada tahu itu ternyata melanjutkan. Ini yang terjadi saat Rasulullah SAW menerima perintah sholat Jumat itu sama, yang Nabi tidak bisa melaksanakan di Mekah. Malah As'ad bin Zurarah yang pertama kali mengadakan sholat Jumat. Kita tidak bisa membayangkan lah As'ad bin Zurarah itu kayak alhamdulillah ulun pertama daripada itu dulu sembahyang Jumat pada Nabi. Apa tuh nah bahagianya bisa mendapatkan rezeki tersebut, bisa di Madinah aman melaksanakan sholat Jumat. Di Mekah waktu itu masih sulit mengadakan sholat, itu sulit. Apalagi berjamaah itu sangat sulit, ditekan. Di Madinah bisa. Yang pertama mengadakan As'ad bin Zurarah. Bagaimana tumbuh suburnya di Madinah itu dakwah Islam padahal Nabi belum sampai ke sana. Salah satunya itu berkat Mus'ab bin Umair. Luar biasa. Jadi yang namanya amal jariyah itu amal jariyah itu kita tidak tahu yang saat momen apa itu jadi berhasil. Sama dakwah Nabi. Kan Nabi ini sebelum bertemu dengan 6 orang dari Khazraj itu sudah bertemu ratusan orang. Dan semuanya itu sudah Nabi lakukan bertahun-tahun. Nabi itu sudah melakukan bertahun-tahun. Kalaunya itu kan kalau dihitung dari tahun pertama sampai tahun ke-11 tahun itu dakwahnya itu sangat sulit, stagnan 11 tahun itulah. Amun 11 tahun lah memasarkan rumah kada payu-payu lagi kayaknya bisa gulung tikar bang. 11 tahun kada ada buriniknya, kada ada mana nenggelam sudah belumut gitu. Orang nang ada pindahan misalnya gitu. Kayak sudah patah semangat dah. Nabi ini 11 tahun dan sudah menemui ratusan orang untuk diajak masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ditolak. Taif itu sekampungan menolak. Ya hanya ada seikung barang lo. Seikung barang ini kada sekota Taif menolak Nabi. Bahkan melempari Nabi pakai batu. Itu hanya di list tuh nah. Zaman bahari itu ada tukang tulis list, ditolak sampai ini berhasil dari 6 ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.